Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni Mustika dari Prodi Manajemen Dakwah semester 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1860311122102. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menuntaskan dan menyelesaikan ujian tengah semester pada semester kali ini pada mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu yakni Dr. Zulfa Ismawati MPD. Pada video ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam dari Turki dan Mesir. Tokoh-tokoh sebagai berikut. Yang pertama, yakni Sultan Mahmud II sebagai pelopor pembaharuan di Pontianak. Yang kedua, Namik Kemal merupakan seorang pemikir yang termasuk golongan cendekiawan yang menentang kekuasaan absolut pada Sultan Turki Utsmani. Yang ketiga, Muhammad Ali Pasha yang membawa pengaruh besar dalam menjadikan Mesir sebagai negara modern dan memajukan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Yang keempat, Jamaluddin Afghani yang merupakan seorang politikus sehingga menjadikan beliau sebagai bapak nasionalisme di Mesir. Yang kelima, Muhammad Abduh. Beliau merupakan seorang pemikir muslim dari Mesir yang pernah menjadi mufti agung Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Yang keenam, Muhammad Rashid Ridho yang merupakan tokoh yang menghasilkan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam seperti tujuan pendidikan, sistem pendidikan, pendidikan dan pesertanya, serta mengintegrasikan antar ilmu umum dan ilmu. Pembahasan yang pertama yakni Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II yang memiliki nama asli dengan Muhammad bin Salim. Ia merupakan putra dari Sultan Abdul Al-Hamid. Beliau lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199 yang bertepatan pada tanggal 20 Juli 1785. Dan Sultan Mahmud II diangkat sebagai sultan pada tahun 1807 dan wafat pada tanggal 1 Juli 1839. Pembaharuan pada masa Sultan Mahmud II yakni yang pertama pada bidang militer. Pada bidang ini, Sultan Mahmud II memusatkan perhatiannya kepada berbagai perubahan internal, yang dimana perubahan internal tersebut yang dipusatkan pada rekonstruksi kekuatan angkatan bersenjata, sehingga menjadi kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian, Sultan Mahmud II membentuk suatu korps tentara baru yang berjumlah 40.000 muslim yang disebut dengan pasukan terlatih. Adapun hal yang lain dalam pembaharuan terhadap militer Sultan Mahmud II meliputi yang pertama, membentuk tentara kerajaan yang modern, yang kedua, melumpuhkan tantangan dari pihak Janisari sekaligus tantangan ulama atas pembaharuannya. Yang ketiga, membentuk korps tentara kerajaan Utsmani yang baru pada tahun 1820. Kemudian pembaruan yang kedua adalah pembaruan dalam tradisi Turki. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sultan yang tidak mau terkait dengan tradisi dan tidak segan-segan dalam melanggar kebiasaan lama. Yang menganggap bahwa sultan sebelumnya dirinya tinggi dan tidak pantas dalam bergaul dengan rakyatnya, dan kemudian timbullah anggapan dari mereka bahwa mereka bukan manusia biasa. Dan pembesar negara juga tidak berani dalam menghadap sultan. Dalam artian bahwa beliau merupakan orang yang menerima adanya perubahan dan kesederhanaan. Kemudian ada pun pembaruan pada orientasi pemerintahan, yakni pembentukan lembaga hukum sekuler di samping hukum syariah. Mengapa? Karena pada masa kekuasaan Syekh al-Islam masih menggunakan hukum syariat, sehingga yang ditangani hanya masalah syariat Islam. Karena itu hukum sekuler menjadi sedikit dalam penerapannya. Oleh karena itu dibentuklah lembaga hukum sekuler agar segala sesuatu dapat ditangani dan tidak hanya masalah syariat saja, dan masalah tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum untuk menuntaskan. Kemudian ada pun pembaharuan dalam bidang pendidikan, yakni mempercepat jalan masuknya Islam. Kemudian tokoh yang kedua yakni Nami Kemal. Nami Kemal lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1840 di Rodosto dan beliau wafat pada 2 Desember 1888 di Michelin. Beliau dijuluki dengan penyair kebebasan. Beliau merupakan seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bey.
Pembaharan yang dilakukan oleh Nabi Kemal pada tahun 1840 sampai 1888 meliputi: satu, menemukan kemunduran Kerajaan Utsmani disebabkan karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak baik. Untuk itu, Kerajaan Utsmani harus berusaha mengubah sistem pemerintahan yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang lebih konstitusional. Yang kedua, Piagam Kulhan dan Fuyam dinilai sudah baik, tetapi belum merupakan konstitusi yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nabi Kemal menghendaki pemerintahan yang lebih demokratis. Yang ketiga yaitu menurunnya sistem baiat yang terdapat dalam kekhalifahan mempunyai corak demokrasi. Yang keempat, cinta tanah air sangat dibutuhkan sebagai modal untuk menggalang dukungan rakyat guna mewujudkan demokrasi tanah air yang ia maksud adalah seluruh wilayah kejayaan Utsmani. Dan pada tokoh yang ketiga, yakni Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha, yang bernama lengkap Muhammad Ali Pasha Al-Mas'ud bin Aga, merupakan keturunan Turki yang lahir di Kavala, Doniadan, juga bertepatan dengan 1183 Hijriah di Hawalah, negeri Macedonia yang sekarang masuk wilayah Yunani. Beliau wafat pada 2 Agustus 1849 di Mesir. Pembaharuan pada masa Muhammad Ali Pasha meliputi yang pertama di bidang militer, memiliki pemikiran bahwa kekuasaan dapat dipertahankan dan dibesarkan dengan adanya kekuatan militer. Dalam bidang ini juga, Muhammad Ali Pasha mendirikan atau mempelopori gerakan wajib militer untuk para petani luar daerah, sehingga hal ini berhasil menambah kekuatan militer Mesir. Yang kedua yaitu pembaruan pada bidang ekonomi sosial. Dua hal yang penting dalam pembaharuan beliau yaitu kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Beliau membangun sistem irigasi yang meningkatkan perkembangan ekonomi, sehingga dapat dilihat dari hasil pertanian yang menjadi lebih baik. Kemudian, pembaharuan dalam bidang pendidikan. Beliau menjadi pelopor dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Beliau juga melakukan penerjemahan buku terbitan Eropa dengan skala yang besar guna mempermudah dan mempelajari. Beliau juga mendatangkan guru-guru Eropa untuk mengajari sekolah yang beliau bangun. Kemudian tokoh yang keempat adalah Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap tokoh ini adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safar Al-Husain. Namun, beliau lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Said padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 dengan dua versi tempat kelahiran. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad, dekat kanan wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain bahwa ia lahir di Asadabad, dekat Hamadan, wilayah Persia. Pemikiran dan pembaharuan pada masa Jamaluddin Al-Afghani yang pertama yakni nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan, cinta terhadap bangsa dan tanah air. Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai ideologi sikap politik dan sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita dan ditandai dengan adanya kesejahteraan bangsa. Kemudian, pembaharan kedua adalah pan-Islamisme yang bertujuan untuk menyatakan umat Islam di seluruh dunia, untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Beliau berpartisipasi dalam Kongres Pan-Islamisme dan kongres ini pertama kali diadakan pada Mei 1926 yang dihadiri oleh 12 negara. Kemudian ada pembentukan Liga Negara Dunia Islam yang didukung oleh 43 negara pada tahun 1962 di dalamnya. Kemudian pembaharuan yang lainnya adalah dalam bidang teologi dan konsep negara. Afghani berupaya menafsirkan dan menemukan landasan kokoh bagi pembaruan kehidupan kaum muslim, sehingga mereka akan lebih modern dan rasional dalam berpikir. Butir-butir pemikiran yang berkaitan dengan masalah agama adalah yang pertama, Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa di dunia. Yang kedua, untuk menjawab segala perkembangan dan tantangan zaman yang senantiasa maju karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendirian bahwa pintu ijtihad tetap terbuka adalah pendirian yang benar. Sebab hanya dengan ijtihad tantangan tersebut dapat dijawab.
Yang ketiga, kemunduran umat Islam dimanapun juga adalah akibat sikap mereka yang tidak memperdulikan ajaran Islam, dengan sengaja meninggalkan Islam dan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, umat Islam di mana-mana terlihat dalam perpecahan dan kehancuran. Hal ini terjadi karena lemahnya tali persaudaraan, lemahnya rasa ukhuwah Islamiyah dan solidaritas Islam. Kemudian ada pun pembaruan dalam bidang ekonomi pada masa Al-Afghani. Al-Afghani berpendapat bahwa umat Islam terbelakang karena kejumutan dan ketundukan mereka pada tradisi. Dalam kondisi ini, kejayaan umat Islam hanyalah cita-cita hampa. Dalam salah satu tulisannya, ia menegaskan bahwa tindakan manusia bersumber dari pikiran. Tindakan ini memperkukuh dan melenggangkan pikiran yang melandasi. Kebukan pikiran dan tindakan yang berlangsung terus-menerus akan menyebabkan kemunduran dalam umat Islam. Salah satu kemunduran umat Islam adalah situasi keuangan Mesir yang menurun di masa Ismail bin Ibrahim. Masa Ismail bin Ibrahim ini dipenuhi penyimpangan besar-besaran. Di antara sisi negatif pemerintahan Ismail adalah pemborosan keuangan dan penumpukan hutang negara, yaitu dalam proyek pembukaan terusan Suez. Mesir harus mengeluarkan uang jutaan pound sterling yang disambut antusias oleh raja-raja Eropa. Dan Mesir berhutang kepadanya dengan bunga yang sangat tinggi dan menjual sahamnya di terusan Suez kepada Inggris. Dan tokoh selanjutnya yakni Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi di Mahalan Nas, suatu perkampungan agraris termasuk Mesir Hilir di Provinsi Garbiyah. Ayah bernama Abdul bin Hasan Khairullah, seorang berdarah Turki, sedangkan ibunya Junainah binti Utsman Al-Kabir yang mempunyai silsilah keluarga besar keturunan Umar bin Khattab. Pembaharuan dalam masa Abduh, yang pertama yakni pemikiran dan ide pembaharuan Muhammad Abduh diuraikan secara lebih mendalam dalam pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh tersebut. Muhammad Abduh berhasil menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain yang pertama, Al-Hikmah Asy-Syari'ah fi Muhammad Al-Dadiriyah wa Al-Rifaiyah. Buku ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belajar. Isinya adalah bantahan kepada Abdul Hadi As-Sayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul Qadir Al-Jailani. Juga menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para penganut tasawuf tentang busana muslim, tiru non-muslim, Imam Mahdi, masalah dakwah dan kekeramatan. Yang kedua yakni Al-Azhar dan Al-Manar. Isinya antara lain sejarah Al-Azhar, pengembangan dan misinya, serta bantahan terhadap sementara ulama Al-Azhar yang menentang pendapat-pendapat. Yang ketiga yakni Tarik Al-Ustadz Al-Iman, berisi riwayat Muhammad Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya. Yang keempat, Nidali Al-Jins Al-Latif, berisi uraian tentang hak dan kewajiban wanita. Yang kelima, Zikra Al-Maulid An-Nabawi. Kemudian ada pun pembebasan pemikiran dari belenggu tahlil. Dalam masalah ini, Abduh tidak menghendaki adanya tahlil dan mengobarkan seruan agar pintu ijtihad selalu terbuka. Bahkan dengan bersemangat, ia menyampaikan bahwa tidak ada pertentangan antara ilmu dan agama. Al-Quran bukan saja sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi juga mendorong semangat umat Islam untuk mengembangkannya. Abduh berpendapat bahwa ajaran-ajaran Islam perlu diberi interpretasi baru, dan pintu ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya. Ijtihad, menurut pendapatnya, bukan hanya boleh, malah penting dan perlu diadakan. Tetapi yang dimaksud bukan tiap-tiap orang boleh melakukan ijtihad, hanya orang yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang boleh melakukan ijtihad. Yang tak memenuhi syarat harus mengikuti pendapat mujtahid yang ia setujui atau fahamnya. Ijtihad. Ketika Abbas Hilmi naik ke pentas kekuasaan, dia mengeluarkan kebijakan untuk membuat suatu panitia yang mengatur Al-Azhar. Dalam kepanitiaan itu, Abdul mewakili pemerintah dan menjadi pemerakarsanya.
Panitia itu berhasil menaikkan gaji para guru-guru yang miskin, memperhatikan tempat tinggal dan kesehatan orang-orang yang tinggal dengan perbaikan-perbaikan serta pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh ke dalam tubuh Al-Azhar. Beliau berharap agar universitas ini kelak akan menjadi pusat pembaharuan yang diinginkan dalam dunia Islam. Akan tetapi usahanya ini kandas karena mendapatkan tantangan dari kalangan ulama yang kuat beranggap pada tradisi lama serta teguh dalam mempertahankan. Kemudian tokoh yang terakhir yakni Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Dia lahir pada tahun 1865 di Al-Khalamun, satu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain cucu Rasul. Pembaharuan pada masa Muhammad Rashid Ridho yakni yang pertama adalah pembaharuan bidang keagamaan. Pemikirannya di bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti Muhammad Abduh, yaitu umat Islam mengalami kemunduran dikarenakan tidak menganut ajaran Islam sebenarnya. Banyaknya perilaku bidah, khurafat, takhayul, jamud, serta taklid dipandang sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Umumnya, umat Islam mempunyai pengalaman agama yang taklid. Umat Islam pada masa ini lebih memiliki hukum yang sudah baku saat itu dan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Keanekaragaman paham ini semakin memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam. Rashid Ridho mengatakan umat Islam yang murni itu sederhana sekali. Sederhana dalam ibadah dan muamalah. Kemudian pemeran yang kedua yakni dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban di Barat menurut Rashid Ridho muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rashid Ridho sangat mendukung program gurunya Muhammad Abduh untuk memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Hal itu karena menurutnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Untuk itu, tidak mengapa belajar ilmu-ilmu modern asalkan dimanfaatkan dalam hal kebaikan, selain memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan Islam. Rashid Ridho juga mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Al-Dakwah wa Al-Irsyad pada 1912 di Kairo, Mesir. Yang ketiga yakni pembaruan dalam bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Kepala negara adalah khalifah, tapi tidak bersifat absolut. Untuk mewujudkan bentuk negara yang seperti ini, awalnya meletakkan harapan pada kerajaan Utsmani. Syarat untuk menjadi khalifah menurut Rashid Ridho bukan hanya terdiri dari ulama saja. Syarat bagi calon khalifah harus berilmu dan mampu berijtihad. Syarat berilmu untuk menjadi seorang khalifah maksudnya menguasai pengetahuan agama dan bahasa Arab sehingga mampu memahami maksud-maksud Al-Quran dan hadis, serta presiden para salaf al-salih dan juga mampu untuk berijtihad untuk mempersiapkan khalifah yang memenuhi syarat. Rashid Ridho mengusulkan pendirian suatu lembaga pendidikan tinggi keagamaan untuk mendidik dan mencetak calon-calon khalifah. Setelah itu, khalifah dipilih di antara para lulusan dari lembaga tersebut. Nah, jadi demikian video ini saya buat. Saya harap video ini dapat memenuhi dan melengkapi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya tercinta yakni Dr. Zulfa Ismawati MPD dalam tugas ujian tengah semester. Saya Putri Wahyuni Mustika pamit undur diri. Apabila ada kesalahan atau salah pengucapan, saya ucapkan mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.